Baiklah, murid-murid sekalian, saat ini kita akan mengadakan pembentukan keyakinan kelas kita. Karena itu sekarang Pak Guru beri kesempatan kalian untuk curah pendapat apa saja yang kalian pikirkan yang akan menjadi kesepakatan kita yang merupakan peraturan tentang apa yang boleh kita lakukan dan yang tidak boleh kita lakukan di dalam kelas kita. Bisa paham semuanya? Ya, di sini ada 4 spidol. Nanti kalian akan bicara bergantian menulis ide atau gagasan kalian di papan tulis tentang keyakinan kelas kita, tentang apa yang menjadi peraturan, apa yang boleh dan tidak boleh kita lakukan di kelas. Oke, Pak Guru persilakan. Di sini cuma ada 4 spidol, jadi ya 4 orang ya secara bergantian. Atau ini saja satu persatu supaya tidak kacau, satu persatu. Mulai dari belakang, Iren, silakan Iren. Ya, di bawah saja, di mana yang ada ruangnya untuk menulis ya. Silakan, tidak apa-apa. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas penyertaannya sehingga kita boleh berkumpul bersama-sama di SDN Modisi untuk mengikuti kegiatan diseminasi konsep-konsep kunci budaya positif yang akan dibawakan oleh calon guru penggerak angkatan 7 Bapak Jerry Niawan SPD. Saya mewakili Kepala Sekolah SD Negeri Modisi, juga mewakili calon guru penggerak Bapak Jerry Niawan SPD, dan kami keluarga besar SDN Modisi mengucapkan selamat datang kepada guru-guru dari SD Negeri Posilagon dan juga SD Negeri Irigon, dan selamat mengikuti kegiatan hari ini. Biarlah apa yang akan kita terima hari ini boleh kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai guru di sekolah kita masing-masing. Sekali lagi selamat datang dan selamat mengikuti kegiatan. Acara berikutnya kami serahkan kepada Bapak Jerry Niawan SPD. Sana
Ibu guru, sebelum kita memulai kegiatan di saat ini, kita minta pertolongan dari Tuhan. Mari kita berdoa, dan saya akan menuntun doa dengan keyakinan saya, yaitu agama Kristen. Kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kuasa, kami bersyukur, berterima kasih kepadamu karena kami percaya atas cinta kasih dan pemeliharaanmu. Kami semua guru-guru yang ada di SD Negeri Modisi, SD Negeri Iligon, dan SD Negeri Posilago boleh berkumpul di tempat ini. Itu semua karena campur tangan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah menuntun perjalanan kami sehingga boleh tiba di tempat ini dengan segala baik. Saat ini Tuhan, kami guru-guru yang ada bersyukur boleh ada di tempat ini untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif yang akan dibawakan oleh Bapak Guru Jerry Nelwan SPD. Biar Engkau berkenan memberikan kami semua konsentrasi yang penuh, agar supaya kami boleh mendapatkan sesuatu hal yang positif dalam kegiatan di saat ini, dan itu kami boleh praktekkan pada kami sebagai tenaga pendidik. Begitu pula kami mohon kepadamu ya Tuhan, berkatilah Bapak Guru Jerry Nelwan SPD sebagai calon guru penggerak angkatan 7. Beri dia hikmat agar supaya dia boleh menyampaikan setiap materi yang telah dipelajari, sehingga kami yang mendengarkannya boleh memahami. Seluruh kegiatan kami di saat ini ya Tuhan, kami hanya serahkan ke dalam tangan Tuhan yang penuh dengan cinta kasih. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Bapak Ibu Guru, rekan-rekan dari SDN Modisi, SDN Posilago dan Iligon, kita ciptakan saja suasana rileks supaya terlalu tegang. Karena ini kan cuma terumpi gugus, jadi saya harapkan suasana kita rileks, tidak perlu tegang. Baiklah, saat ini sesuai dengan apa yang telah saya edarkan lewat undangan secara pribadi kepada rekan-rekan guru, saya akan melaksanakan diseminasi konsep-konsep kunci budaya positif yang merupakan tugas dari saya sebagai calon guru penggerak angkatan 7 pada pendidikan guru penggerak angkatan 7 Provinsi Sulawesi Utara. Baik, kita langsung mulai saja, rekan-rekan guru. Sama yang kita sudah sampaikan tadi di awal, jadi namanya budaya. Jadi budaya kan itu sesuatu yang sudah jadi kebiasaan. Jadi di baik di masyarakat, di kelompok tertentu, nah orang di sekolah ada budaya. Nah, di sini budaya positif menginginkan kita untuk membiasakan kita sebagai guru dan murid-murid juga yang ada untuk berakar dari disiplin positif. Nah, seperti apa itu? Mari kita langsung mulai saja. Nah, pertama tentu kita harus mari Ci. Makasih Ibu itu atas kedatangannya. Nah, pertama orang mau coba mengubah pola pikir dulu, perubahan paradigma. Nah, di awal ini ada kegiatan yang akan orang lakukan, dan saya ingin kita mencari pasangan ya, mencari pasangan. Jadi orang mau berpasangan, ya tentu minimal beda satu kursi di bicara supaya terlalu jauh. Nah, di kegiatan ini kita akan mengepal. Jadi masing-masing akan mengepal, dia punya salah satu tangan, dia kepal. Kemudian ya katakanlah si A dan si B ya. Jadi kalau si A, si B, si A, si B begitu dan seterusnya. Nah, ini si A ini akan mengepal DP tangan, dan kemudian ini si B ini coba buka, berusaha sampai tak buka. Baru kemudian sebaliknya, jadi si gantian, si B kalau dia nak buka ya nak buka, kalau dia tak buka ya tak buka. Kalau habis itu si B ganti kunci,
baru si A yang buka. Oke, kita mulai. Mungkin kita dapat lakukan selama 4 detik. Ya, kepal. Si A dulu kepal, baru si B buka. Cari buka. Ya, sesuai kesepakatan saja. Mana yang A, mana yang B. Baru secara bergantian. Satu tangan yang mau kepal. Ya, di kepal saja. Terserah kasih kuat atau apa, pokoknya buka. Kasih kuat supaya kamu mau buka. Pokoknya buka sampai dia tak buka. Baru kalau misalnya dia memang tak buka, seluruh samarnya tak buka, pindah putar. Si A, si B. Ya. Oke, sudah dilakukan secara bergantian? Belum. Nah, kalau belum, sekarang kita ganti. Kita ganti. Sekarang si A yang mengepal, si B yang mengepal, si A yang buka. Ayo. Oh sudah. Oh ya, terima kasih. Iya, sudah dilakukan. Terima kasih Bapak Ibu Guru. Ya, baik. Nah, pertanyaan yang pertama, apakah Anda, ya katakanlah ini si A atau B, membuka kepalan tangan Anda? Mengapa atau apa alasan Anda atau si A atau si B itu membuka kepalan tangan? Coba minta tolong siapa yang bisa jawab pertanyaan ini. Jadi apakah si A atau si B dapat buka dan DP kepalan tangan? Kalau dapat buka, apa DP alasan? Ya, silakan Ibu Rahel. Tidak apa, relax ya, cuma orang yang tahu. Ya, silakan berdiri kemudian sampaikan. Ya, silakan Ibu Rahel. Bukan sakit tapi cuma rasa Iya. Tapi dapat buka. Oke. Berikut. Apakah si A atau si B menutup kepalan tangan? Mengapa atau apa alasan si B ini tetap menutup? Ya, artinya kalau artinya tak buka. Kalau yang satu memang dia berusaha sekeras sekuat tenaga dia mau tutup. Toh, nyat mau saya buka. Ada yang begitu? Ada yang memang kasih kerasnya mau tak buka. Oke, ada. Oke. Nah, dalam kegiatan ini sesungguhnya pertanyaannya, siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Ya, diri sendiri. Ya, terima kasih. Nah, rekan-rekan guru, nah itulah teori kontrol yang disampaikan oleh William Glasser. Ada salah satu, nanti tolong search di Google tuh William Glasser itu. Dia pencetus teori kontrol. Dia menyatakan bahwa sesungguhnya yang mampu mengontrol diri, terompe diri itu memang terompe diri sendiri. Tidak ada orang lain boleh mengontrol. Contoh tadi kan di terompe permainan sedikit tadi itu. Jadi kalau memang dia nak mesti buka, mau tak buka. Kalau memang dia itu satu soal paksa sekali, pokoknya kita akan buka. Baru kalau dia memang mau buka, biar dia kasih cuma ada hasil buah gini, ya tak buka. Artinya dia memegang kendali diri sendiri. Buka aja, boleh, kamu mau kancing terus. Nah, dari berdasarkan teori kontrol dari William Glasser ini muncullah miskonsepsi ya. Bukan muncul, miskonsepsi itu telah ada ya, sesuatu yang itu telah ada menjadi miskonsepsi. Yaitu pertama, ilusi bahwa guru itu mengontrol murid. Jadi itu. Pada dasarnya di sini ada di catatan. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Jadi sama yang tadi itu. Jadi tahu-tahu murid itu memang nyadak suka mau baking, orang paksa. Jadi orang guru paksa. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Ya sama yang tadi lah. Bukan. Nah, saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak sesuai, tidak disukai sekalipun. Baru kemudian ada lagi miskonsepsi lain,
Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ada di penjelasan situ. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Nah, terus lanjut orang lihat mana tuh miskonsepsi yang selama ini jalan. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, ini nanti akan orang bahas lebih dalam lagi nanti sahabat, ada di video-video yang orang boleh mau saksikan. Baru ada lagi miskonsepsi lain, yaitu ilusi bahwa orang dewasa memilih hak untuk memaksa. Nah, ada kan orang kali guru, ya jujur kita pengalaman menjadi guru dari sejak honor PNS memang jujur ada no sekali-sekali walaupun tidak memang dia paksa sekali. Nah, di sini ada perbedaan supaya terang sedikit ada gambaran. Itu perbedaan antara teori kontrol dengan tuh stimulus respons. Stimulus respons itu yang selama ini yang memang ada. Bahwa kalau di stimulus respons teori itu realitas atau kebutuhan manusia itu sama. Jadi orang berpikir orang kebutuhan itu sama. Kita pilih. Jadi kalau kita bilang kita suka kok mau mulai jam 8. Jadi kita suka tuh, tapi teman-teman lain mesti setuju pak kita. Oh mulai jam 8 untuk kegiatan. Padahal menurut teori kontrol realitas kebutuhan kita berbeda. Jadi masing-masing orang itu beda. Nah, baru kemudian semua orang melihat hal yang sama. Itu menurut stimulus respon. Tapi pada teori kontrol setiap orang itu memiliki gambaran berbeda. Jadi beda tuh orang, beda pribadi, beda pemikiran. Baru kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, itu yang tadi. Tapi pada teori kontrol dia ganti. Kita berusaha pahami orang itu pemandangan seperti apa tentang dunia, kan? Begitu. Baru perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, ini stimulus respon. Jadi kalau ada seorang berperilaku buruk, memang betul perilaku buruk pasti salah. Tapi kalau langsung sudah itu memang sefonis salah. Tetapi sebenarnya semua perilaku itu ada tujuan. Jadi artinya orang mesti telusuri dulu mengapa murid atau seseorang ini berperilaku demikian. Nah, baru kemudian di stimulus respon orang lain bisa mengontrol saya. Tapi teori kontrol bilang hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain. Tidak, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Baru kemudian yang tadi pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi kalau orang sebuju-buju, kali kan guru sudah buju sedikit murid untuk melakukan sesuatu. Tapi kalau memang dia mau itu ujung-ujungnya sudah paksa, begitu toh. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, jadi sama yang tadi kita bilang budaya itu berakar dari disiplin, toh. Nah, orang lihat dulu makna disiplin. Menurut ini pakai tapi Android kan, cuma dapat install tuh versi edisi kelima. Tapi mungkin sekarang sudah versi lain. Tapi menurut edisi yang kelima, disiplin itu tata tertib di sekolah, kemiliteran dan sebagainya. Baru ada juga disiplin itu DP arti ketaatan atau kepatuhan kepada peraturan atau tata tertib dan sebagainya. Baru ada juga bidang studi yang memiliki objek sistem, sama yang dia bilang kali, oh disiplin ilmu ini. Nah itu makna disiplin menurut KBBI. Rekan-rekan guru, Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Sebab jika kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah yang harus ada dalam suasana yang merdeka. Jadi rekan-rekan guru, Pak Ki Hajar Dewantara dia bilang bahwa tuh disiplin itu bukan nanti mesti mau ada peraturan begitu. Jadi dia bilang disiplin itu self disiplin. Itu jadi begini, disiplin positif itu maksudnya self disiplin. Terlalu disiplin diri sendiri kan, bukan nanti oh ada hukuman, oh ada penghargaan baru terang mau bikin sesuatu. Jadi terang bikin sesuatu itu atas dasar kemauan diri sendiri. Jadi begitu. Baru ada Diane Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline. Ini buku ini kita sendiri belum sempat lihat. Restructuring School Discipline, jadi menstrukturisasi kembali disiplin yang ada di sekolah. Dia menyatakan bahwa arti kata disiplin itu dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar.
Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disciple atau murid, atau dalam bahasa Latin itu discipulus. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik maksudnya motif dari dalam diri, sama yang tadi self disiplin artinya terhadap diri sendiri. Jadi kalau motivasi intrinsik dari dalam diri, kalau ekstrinsik itu dari luar. Jadi contoh kalau motivasi intrinsik misalnya begini, kita mau di sekolah jam 7. Jadi mau bagaimanapun tetap kita mesti pergi jam 7. Kita suka, karena kita suka, kita mau terlambat. Kita suka jam 7 itu kita suka di sekolah, sosial mau mengajar. Tapi kalau misalnya motivasi ekstrinsik begitu, misalnya begini, kepala sekolah bilang, oh kalau sampai yang dia terlambat, misalnya setiap bulan mau dapat sedikit tampias dari dana bos misalnya. Contoh, jadi dia asal itu lalu dan contoh tuh apa itu kegiatan di polarisasi itu PSE kan itu apa ibadah bersama itu kan terakhirnya jadi apa potong di TKD kamu sih jadi apa TKD, nah itu no contoh itu. Jadi mau ibadah, mau melakukan sesuatu yang baik cuma karena takut mau dapat potong. Jadi mau pergi ke nadi bersih, mau pergi sampai mata duit karena mau pergi mau dapat potong. Jadi kan padahal itu tujuan sebenarnya itu bagus, dia mau pergi ibadah. Bukan dari atas keinginan diri sendiri dia mau pergi, karena kalau kita mau pergi takut mau dapat potong. Jadi itu maksudnya di sini ada gambaran tentang makna disiplin yang diinginkan oleh Ki Hajar Dewantara dan Dayan Gosen. Itu disiplin positif. Jadi disiplin dari orang diri sendiri. Saya berdiri, saya duduk di depan sini, nanti kita disiplin. Saya juga sama seperti rekan-rekan guru, memang berusaha sekuat tenaga untuk menjadi orang yang disiplin dari diri sendiri. Jadi sama-sama orang dulu di sini, orang belajar. Jadi Ki Hajar Dewantara maupun Dayan Gosen sama-sama mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai satu tujuan mulia. Jadi sama-sama dulu ide pemahaman. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Jadi contohnya Ibu Guru Titi, Ibu Guru Eka Dian penganut agama Islam toh, Encik Indri penganut agama Kristen. Yang pasti kan anut agama itu pasti prinsip-prinsip yang dari agama itu itulah yang dia percaya, yang dia anut, yang dalam hidup dia mau bagi. Jadi itu DP nama itu nilai-nilai kebajikan atau fitus yang universal atau semua. Tapi ini tadi orang bicara agama. Nah, rekan-rekan guru itu untuk disiplin diri tadi, disiplin positif itu dia bukan tidak mengacu pada apa-apa. Jadi orang mau disiplin diri itu dia mesti mengacu pada nilai-nilai tertentu. Nah, nilai-nilai ini yang disebut nilai-nilai kebajikan universal. Maksudnya nilai-nilai kebajikan universal itu nilai-nilai yang baik agama, baik negara mana yang menganggap itu sudah menyepakati itu, meyakini itu sebagai suatu nilai-nilai kebajikan. Jadi contoh misalnya saling menghormati. Saling menghormati, nah ada kan agama atau suku atau negara mau bilang nggak usah mau saling baku hormat. Jadi itu DP nama kebajikan universal yang hampir seluruhnya ini percaya, yakini bahwa betul itu hal baik. Kebajikan kan berarti hal-hal yang baik toh. Atau contoh misalnya peduli pada sesama misalnya, peduli semua agama ajar begitu, negara-negara manapun, suku-suku ajar begitu. Jadi itulah pengertian kebijakan universal. Jadi orang mau disiplin diri, self disiplin itu, jadi itu mesti tertuju pada tujuan-tujuan mulia tadi, yaitu kebijakan universal. Nah, untuk kurikulum merdeka di sekolah kita itu kebajikan universal yang dipercaya, yang diyakini oleh Kemendikbudristek bahkan guru-guru di Indonesia, pelajar di Indonesia, yaitu sekarang dikenal dengan profil pelajar Pancasila, yang di dalamnya adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global. Semua tentu tahu, ya Pak Buka TNM kan. Ini cuma contoh. Jadi sini kita mau kasih contoh. Itu tuh kebijakan-kebijakan universal. Kalau 4 orang di Kemendikbud ada profil pelajar Pancasila.
Baru ada juga yang lain. Nah ini, jadi gue kurang tahu ini AIBO Primary Years Program ini. Jadi di situ ada rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati. Jadi ini contoh-contoh nilai-nilai kebijakan universal yang dipercayai oleh salah satu kelompok tertentu. Misalnya kalau orang di sekolah profil pelajar Pancasila. Kita mau tunjuk lagi ini contoh-contoh lain. 9 pilar karakter Indonesia Heritage Foundation, IHF. Cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, diplomatis. Nah, ini contoh-contoh DP nilai-nilai kebijakan, kebajikan universal, dermawan, gotong royong. Terus ada lagi. Nah, ini petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup, lifelong guidelines in life skills. Jadi ini keterampilan yang dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif. Kita masih contoh dulu baru mau jelaskan sebentar. Petunjuk hidup, penalaran, keberanian, bekerja sama, keingintahuan, pemecahan integritas. Ini apa lagi? The 7 essential virtues dari building moral intelligence, empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat. Jadi kalau orang mau lihat itu contoh-contoh nilai-nilai kebajikan universal yang dipercaya salah satu beberapa kelompok yang sudah ada, hampir mau sama tuh, mirip-mirip tuh, cuma tuh hal-hal. Jadi artinya itu semua orang anggap memang sesuatu yang baik, jadi untuk dilakukan ya. Nah ini The Virtues Project, proyek nilai kebajikan, peduli, keterus-terangan, kebersihan, komitmen, belas kasih, percaya diri. Nah rekan-rekan guru, jadi itu. Sekarang kita jadi kesimpulannya, untuk disiplin diri itu tadi, yang disiplin positif dari diri, dia mau bikin disiplin itu, dia mesti berakar dari itu nilai-nilai tadi, no? Nilai-nilai kebajikan. Nah, mungkin kan mau disiplin diri kalau ada di akar. Jadi dia berakar dari yang nilai-nilai kebajikan yang tadi itu. Nah, Dian Goosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini motivasi perilaku. Pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Baru yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi di motivasi lain itu supaya mau dapat imbalan atau penghargaan. Baru yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi sempat disentil tadi Pak itu. Jadi orang mau berperilaku itu pertama tadi termotivasi dari luar, yaitu nomor 1 dan 2, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi mau PISP, kalau yang mau pergi mau dapat foto, yang mau pergi sekolah mau dapat foto. Untuk mendapatkan imbalan, nah sebaliknya tadi, kita mau rajin-rajin supaya ada reward dan begitu dari pimpinan. Baru yang ketiga itu disiplin diri dari dalam diri. Saya kira rekan-rekan sepahami. Jadi tujuan dari disiplin positif adalah yang ketiga tadi, menanamkan motivasi yang ketiga yang tadi, motivasi dari diri pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, jadi orang guru sekarang Kemendikbud melalui program guru penggerak ini menginginkan orang guru-guru itu untuk menanamkan disiplin yang tadi itu Pak, sampai murid-murid. Jadi disiplin positif, disiplin dari diri sendiri. Nah, karena tadi kita sentil tentang nilai kebajikan. Nah, makanya orang kan di sekolah untuk mau ciptakan tuh kondisi disiplin diri kan orang mesti berakar dari aturan tuh. Sama yang tadi keyakinan. Nah, kalau di sekolah kalau yang ya sampai sekarang bahkan ada tetap sekolah-sekolah yang bilang nama itu peraturan sekolah, peraturan kelas. Padahal sekarang orang semua beralih. Jadi bukan lagi DP nama, bukan lagi peraturan kelas atau peraturan sekolah, DP nama masuk keyakinan sekolah atau kelas. Jadi saatnya mau beralih orang. Mengapa? Mengapa mesti beralih dari peraturan ke keyakinan DP nama?
keyakinan seseorang terhadap nilai-nilai kebajikan mampu memotivasi seseorang dari dalam diri. Jadi kalau memang kita bilang keyakinan kan berarti hal-hal yang mereka benar-benar yakini bersama. Jadi itu. Jadi itu mampu memotivasi orang dari dalam diri kan. Itu kalau keyakinan. Kalau aturan beda. Aturan kan, nah contoh kita kasih gambaran sedikit begini. Mengenai orang mau pakai helm. Kan kalau orang mau pakai helm di jalan, kalau polisi mau dapat lihat, orang mau tilang tuh, DP peraturan gunakan helm, kan DP aturan begitu. Tapi sebenarnya di sini kalau orang lebih memilih keyakinan, DP keyakinan di situ apa? Orang kan yakini bahwa kalau orang nak pakai helm, kalau cilaka langsung memang langsung papatean di kepala dia bagi gitu tuh. Jadi artinya di situ DP poin, DP keyakinan itu demi keselamatan. Karena kan kalau tuh motor rubuh, orang tetap mau langsung ke kepala itu. Jadi kalau aturan dia cuma bilang situ, gunakan helm. Kalau nggak gunakan helm, mau dapat tilang, mesti bayar denda begini-begini. Itu aturan. Nah, jadi kalau kotor pe anak-anak, beda dengan orang dewasa. Kalau orang dewasa tentu dong so boleh bawa pikir. Yuk kan, kita tuh mesti pakai helm karena mencilat. Maka kalau anak-anak, kalau mengapa beralih dari peraturan ke keyakinan? Anak-anak begini. Orang bilang gunakan mesti pakai masker. Dia cuma tahu DP aturan mesti pakai masker. Tapi DP nilai kebajikan di balik mau pakai masker itulah yang sebenarnya orang mesti tanamkan pada orang, bukan tuh DP peraturan. Jangan berjalan di rumput. Nah, berjalan di rumput. Nanti anak-anak kaget lain-lain so kan bisa boleh berjalan di rumput. Berjalan. Nah, kayak guru-guru suka marah. Ini boleh. Jadi sebenarnya di sini mau beralih ke keyakinan supaya mau tanamkan pada orang kalau mau berjalan di rumput kan nanti kan tuh so berusaha ada bikin bagus tuh pekarangan, cuma mainnya lama-lama terumpu mau mati. Jadi sebenarnya tuh nilai-nilai itu yang mesti orang tanamkan pemurid, bukan. Jadi makanya so beralih dari peraturan ke keyakinan. Seorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Jadi kadang-kadang kok di sekolah kita lihat jujur, kita dari Bahonor sampai kerja jadi PNS di Motandoi dan di Modisi sini. Contoh begini, rekan-rekan guru, ini sedikit berbagi pengalaman. Di sekolah ketika kita masuk Bahonor, DP peraturan memang so ada. Peraturan sekolah jam 7 mesti ada di sekolah dan seterusnya sampai di bawah, ini boleh ini, ini boleh itu. Nah, dan kali itu anak-anak baru masuk kelas 1, itu guru-guru kan kadang-kadang so ya mungkin kalau sekolah-sekolah yang ya itu kualitas bagus, itu guru-guru di dalam yang nak mau bilang orang juga nak berkualitas. Maksudnya mungkin pada saat nama itu masa orientasi mungkin so ada di penjelasan dan di situ aturan. Kadang-kadang kan ada sekolah yang begitu aturan so tulis begitu, baca juga sana tuh dia. Jadi nak mau kasih tahu dan anak-anak. Jadi anak-anak cuma tahu jam 7. Apa sebenarnya makna mau datang jam 7? Jadi di sini tuh orang mau kenapa mau beralih dari peraturan ke keyakinan. Begitu. Orang lanjut. Murid-murid pun demikian. Jadi mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan yang diberikan. Apa nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya? Dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur tanpa mereka memahami tujuan mulianya. Nah, jadi di sini saya sebagai calon guru penggerak mengajak rekan-rekan. Jadi sekarang orang kalau belum ada keyakinan kelas, so boleh mau backing. Jadi kalau saya masih pakai peraturan, maksudnya mulai sekarang bukan kita mau menggerakkan dan supaya orang ganti. Jadi di nama sekarang bukan peraturan, so orang pakai lebih pindah ke keyakinan kelas. Jadi kita jujur nanti di semester 2 ini dari guru penggerak baru kita bikin, tapi baru kita baru tahu. Makanya kita sampaikan apa teman-teman. Jadi sekarang bikin keyakinan, DP contoh sana ada kita coba bikin. Jadi keyakinan, DP penjelasan keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Nah, jadi keyakinan itu lebih bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal
universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Mengapa tidak terlalu banyak? Kalau aturan kan mungkin banyak. Nah, kalau keyakinan contoh kalau kita kan bikin cuma sedikit. Jujur, percaya diri, bertanggung jawab, saling menghormati, saling menghargai. Contoh begini. Kembalikan barang teman yang dipinjam atau kalau mau pinjam barang teman itu harus bertanggung. Jadi kunci ada sama di bertanggung jawab. Jadi kembalikan tempat atau buku atau apapun itu pada tempatnya. Jadi itu kan bertanggung jawab dari peraturan menulis. Kembalikan pulpen pada tempatnya. Nah, kalau kembalikan pulpen, makanya kembalikan bertanggung jawab. Jadi dari situ ini mesti bertanggung jawab. Itu udah ambil itu buku atau pulpen, si pulang pada tanpa dan begitu. Jadi untuk keyakinan ini DP cara membuatnya DP klik jangan orang guru yang backing. Jadi itu orang atur, nah kasih ke anak-anak ya. Jadi anak-anak kan anak-anak yang ketemu masih SD sebenarnya so mampu berpikir. Jadi orang sama yang model curah gagas. Kalau kita ada bikin begitu no, kita ada kasih kertas atau kita suruh tulis orang papan tulis. Suruh tulis begitu atau kita kasih kertas dan kita kumpul di meja. Jadi begitu. Jadi ada di situ tapi teman-teman tapi murid-murid tulis jangan berteriak dalam kelas. Itu anak-anak pemikiran itu. Nah, berarti kalau di jangan berteriak ada di situ no. Jadi saling menghormati, saling menghargai. Masa itu ada guru di dalam kelas kamu mau teriak atau di dalam kelas kamu terlalu belajar. Nah, begitu. Anak-anak biar dorang masih SD, dorang mampu mau tulis-tulis tuh apa yang boleh. Dorang nanti dorang kasih apa nulis itu, dorang kasih gambaran pada orang mau tulis apa yang boleh dorang lakukan dan yang tidak boleh mereka lakukan. Ini ada contoh keyakinan kelas yang kita ambil di modul ini. Keyakinan kelas 1. Jadi dia cuma sedikit. Setiap anggota kelas perlu belajar, setiap anggota kelas perlu senang. Jadi kalau keyakinan anggota kelas perlu belajar, maka kalau tuh malas-malas tanamkan itu orang kan diyakini orang mau belajar. Jadi bagaimana ini? So malas ini buat bikin tugas begitu. Baru ini ada jadi ini contoh, nanti boleh lihat sendiri coba. Selalu bersikap positif dan biasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Nah ini boleh dapat baca? Boleh. Itu kalau keyakinan jadi cuma sedikit. Kalau aturan DP bersifat lebih banyak. Nah, rekan-rekan guru, untuk menjalankan keyakinan kelas atau peraturan kelas tadi yang DP konvensional kan peraturan kelas. Kalau sekarang kan keyakinan. Nah, untuk menjalankan itu, yang pasti orang akan bertemu dengan namanya pelanggaran. Tuh, nyanak mungkin orang mau bikin orang melaksanakan tuh keyakinan kong anak-anak orang murid-murid nyadak sekali nyadak mau melanggar, pasti ada. Tetapi di sini salah satu tujuan dari pertemuan kita di sini mau mengajarkan kepada kita guru-guru bagaimana cara mau menegakkan keyakinan kelas ini, mau menghadapi murid-murid yang bikin pelanggaran ini. Terlihat. Nah, dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas atau sekolah, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Jadi kan yang mungkin ada pelanggaran pun cuma sedia, tentu sesuatu harus terjadi. Untuk itu kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas. Menegakkan keyakinan kelas atau peraturan, orang punya pola baru, metode yang baru. Nah, sebelum orang melihat bagaimana dia bicara untuk menegakkan keyakinan, orang lihat dulu, orang pelajari dulu supaya orang pikiran tertuju, orang lihat dulu 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi sebelum orang mau belajar tuh metode penegakan disiplin tadi, orang lihat dulu ini 5 kebutuhan dasar manusia. Waktu kita masih SD sampai SMP sampai SMA, kita tahu tuh kebutuhan manusia itu. Orang yang kenal dulu sandang, pangan, papan. Orang semua tahu bahwa kebutuhan pokok itu sandang, pangan, papan. Tetapi sebenarnya
kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Jadi itu sandang, pangan, dan papan itu dia bersatu di survival yang ini, bertahan hidup. Jadi kebutuhan untuk bertahan hidup, tentu kita orang kalau makan, iya di situ sandang, pangan, papan. Jadi orang kalau tak mau makan tentu mau mati. Baru kemudian kebutuhan dasar yang berikut, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging. Jadi saya tahu tuh kalau tuh kebutuhan ini, ibu-ibu tahu sekali nih kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima ini. Baru kemudian ketiga, kekuasaan kekuasaan atau power. Baru kemudian kesenangan dan kebebasan. Nah, supaya lebih lebih paham, mari tolong saksikan video berikut ini. Ya. Jadi ini tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Dan Bapak guru hebat untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman, dan ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif seperti bosan, sedih, dan kecewa. Bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menyampaikannya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya, kesehatan, rumah,
dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kebutuhan untuk merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan ini. Agar murid dapat belajar dengan baik, kebutuhan mereka akan rasa aman, pangan, sandang, dan papan harus terpenuhi. Bagaimana mungkin mereka dapat belajar dengan baik bila mereka datang ke sekolah dengan perut yang lapar atau bila rumah mereka kebanjiran? Setelah kita mengetahui kebutuhan pertama yang sebagian besar bersifat fisiologis, mari kita lihat kebutuhan kedua sampai kelima yang semuanya berhubungan dengan psikologis. Mari kita lihat kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan akan perasaan diterima oleh kelompok atau komunitasnya atau kebutuhan love and belonging. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, teman kerja, dan kelompok di mana kita tergabung. Setiap murid ingin menjadi bagian yang berharga dari kelas dan juga sekolah. Mereka juga ingin diterima oleh orang lain dan kelompoknya. Bahkan, murid yang terlihat paling cuek pun jauh di dasar hatinya pasti ingin merasa diterima. Sebagai guru, seharusnya kita dapat menerima murid kita apa adanya, sesuai dengan kodratnya. Karena setiap murid adalah unik. Mereka memiliki kekuatannya masing-masing, sehingga guru seharusnya bisa menciptakan kesempatan untuk murid berkolaborasi dan memiliki ikatan emosi satu sama lain. Murid-murid yang memiliki kebutuhan yang besar untuk merasa diterima, biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya, dan mereka juga suka bekerja dalam kelompok. Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan akan kebebasan atau kebutuhan membuat pilihan. Murid harus diberi kesempatan untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihan yang mereka telah ambil. Memberi mereka kebebasan bukan berarti membiarkan mereka melakukan apa saja yang mereka mau, melainkan lebih memberi mereka kesempatan untuk membuat pilihan, menyuarakan pendapat mereka dengan percaya diri, dan memberi mereka kesempatan untuk mencoba hal-hal yang baru. Pembelajaran dengan metode yang beragam dan menarik juga akan memenuhi kebutuhan murid tentang kebebasan ini. Pembelajaran berdiferensiasi di mana guru menyediakan beberapa jenis tugas yang bisa dipilih oleh murid sesuai minat mereka, sangat baik untuk mengembangkan murid menjadi lebih mandiri dan memiliki motivasi internal. Karena kebutuhan akan kebebasan pada dasarnya adalah kebutuhan untuk mandiri, memiliki otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidupnya sendiri. Kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan akan kesenangan. Bayangkan Bapak Ibu, hidup tanpa rasa senang. Betapa menyedihkannya. Glasser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Jangan sepelekan kebutuhan murid untuk merasa senang di kelas. Sebagai guru, jangan ragu-ragu untuk dengan sengaja memasukkan kegiatan yang menyenangkan dalam kelas. Murid-murid dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi
ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. Kebutuhan yang kelima adalah kebutuhan akan penguasaan. Setiap murid memiliki kebutuhan untuk merasa kompeten, menjadi terampil, diakui pencapaian dan keterampilannya, didengarkan, bisa membuat dampak dan pengaruh, dan memiliki rasa harga diri. Mereka sebaiknya diberi kesempatan untuk membuat keputusan tentang hal-hal yang penting dalam hidupnya dan tidak merasa dikontrol oleh sistem sekolah. Pada murid yang telah menginjak usia remaja, seringkali mereka merasa tidak memegang kendali atas kehidupannya sendiri, karena guru kerap kali berpengaruh dalam mengambil keputusan. Murid-murid yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal-hal yang baru. Mereka juga perfeksionis dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Ibu dan bapak guru sangatlah penting bagi kita untuk mengetahui kebutuhan dasar murid-murid, agar kita memahami alasan di balik sikap dan tingkah laku mereka. Bila murid berperilaku buruk atau melanggar peraturan, sehingga tindakannya tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, maka guru harus mencari tahu alasan yang mendasari tindakan tersebut dan kebutuhan apa yang belum terpenuhi. Melalui percakapan dengan guru dalam pendekatan disiplin positif, jadi kembali ke Trompe Alur. Jadi budaya positif itu kita untuk menciptakan suatu budaya positif di sekolah, maka kita perlu menanamkan disiplin positif pada diri kita sebagai guru dan pada murid-murid. Nah, untuk disiplin positif itu mengacu pada atau bertolak ukur pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, dalam menerapkannya kita kembali ke alur berpikir kita. Dalam menegakkannya pastikan ada pelanggaran. Tidak mungkin kok tidak ada pelanggaran. Nah, itu tadi sebelum orang mau menindaki atau mau bikin penegakan disiplin atas pelanggaran terhadap keyakinan atau peraturan, orang sudah lihat tadi. DP dasar itu dulu. Orang lihat kebutuhan murid. Jadi pada dasarnya murid itu punya kebutuhan. Jadi setiap DP perilaku dia sudah jelaskan tadi ada DP dasar. Nah, mungkin pun tanpa penyebab. Nah, di samping mengetahui kebutuhan, ada guru pembuat rasa bersalah, ada guru yang sebagai teman, dan ada guru sebagai manajer. Nah, orang lihat apa itu? Nah, di dalam video ini orang bisa membedakan mana tuh guru sebagai penghukum, mana guru sebagai pembuat rasa bersalah, mana yang dia jadi sebagai teman, mana yang sebagai pemantau, dan mana yang sebagai manajer. Mari kita lihat. Salam bahagia ibu dan bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer.
Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? eh, Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Ini posisi kontrol yang kedua, membuat merasa bersalah. Naren, DP adegan pertama. Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Ini posisi yang ketiga, posisi teman. Naren, Selamat pagi, Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana,
Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah, sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru aksennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren, ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna,
sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Jadi itu untuk menegakkan disiplin positif terhadap pelanggaran-pelanggaran yang telah dibuat oleh anak, sejelas dalam video tadi, orang mempertimbangkan juga kebutuhan dasar manusia, kebutuhan dasar murid, maka posisi kontrol yang hendaknya dipilih oleh kita sebagai guru yaitu posisi manajer. Kalau kita secara pribadi dari 5 posisi kontrol sesuai dengan pengalaman, kita kebanyakan di posisi keempat itu, yang tuh pemantau. Jadi Nyana juga mau bilang kita guru suka lalu penjahat, tapi kita kebanyakan Pak anak-anak itu sebelum mengikuti program ini kita data. Jadi anak-anak itu memang cek. Anak-anak itu kebanyakan mau bilang juga takut sekali, ya enggak, tapi kita data, no. Jadi kalau langsung terlambat bagaimana? Nah, jadi kalau anak ini yang ada untuk disampaikan ini. Jadi bagaimana disampaikan? Sama membungku. Nah, itu kan posisi sama yang itu pemantau itu. Jadi orang bicara itu pakai konsekuensi kan. Artinya murid bikin tindakan ini, perilaku ini ada DP konsekuensi. Saya kira sudah jelas tadi. Jadi tujuan pertemuan ini juga salah satu ini mau meminta kita agar menjadi guru sebagai seorang berada di posisi manajer. Nah, Bapak Ibu guru sudah jelas cara menegakkan keyakinan atau peraturan, yaitu 1 hukuman, 2 konsekuensi, dan 3 restitusi. Dari 5 posisi kontrol tadi, tentu disiplin positif yaitu ada pada restitusi dengan posisi kontrol manajer. Nah, saya tidak mau membahas ini lagi karena saya pikir di video tadi sudah jelas ya. Kalau hukuman itu kan sesuatu yang menyakitkan. Jadi kalau hukum memang anak-anak namanya ada penghukuman loh, mungkin menyimpan dendam Pak Guru. Nah, kalau restitusi dia pilihan, tidak nyaman untuk murid. Nah, itu saya pikir dalam video tadi sudah jelas ya. Nah, sekarang karena posisi kontrol yang hendak kita pilih sebagai guru yaitu posisi manajer, maka mari kita gali lebih dalam tentang restitusi itu. Nah, apa itu restitusi? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi sebenarnya restitusi ini dia hanya dalam bentuk dialog, no? Jadi kalau misalnya di sekolah ada guru BK, nah guru BK ini biasa dorang tuh paling tahu nih bapak gini, ya. Apakah itu dorang so pakai yang cara restitusi? Saya tidak tahu. Tapi kebanyakan kalau di guru BK kan begitu. Jadi anak-anak bakal apa pergi. Pada apa masalahnya anak ini pergi. Kalau orang sebagai guru kelas, biar guru kelas, nah sekarang orang boleh jadi guru sama yang jadi guru BK. DP cara ini, no? Restitusi, disiplin positif restitusi.
Tapi sebelumnya orang Pak speaking sesuai lah Pak materi. Terang speaking sedikit dulu kan. Orang berdiri, orang mau making melody dulu. Ada yang sudah tahu making melody? Making melody in my heart. Kita biasanya praktik di kelas gitu. Jadi sedikit ada goyang ini. Jadi ikut saja. Melodies in my heart, making melodies in my heart for the king. Ikut tangan. Oh, jadi cuma yuk. Making melodies in my heart for the king of king. Satu kali lagi. Making melodies in my heart, making melodies in my heart, making melodies in my heart for the king of king. Thumbs in. Iko. Thumbs in. Sorry. Elbows up. Making melodies in my heart. What's up? Making melodies in my heart. Making melodies in my heart for the king of king. Thumbs in. Thumbs in. Elbows up. Jadi semakin dia sekarang. Making melodies in my heart. Making melodies in my heart. Making melodies in my heart for the king of king. Thumbs in. Thumbs in. Elbows up. Knees bend. Making melodies in my heart. Making melodies in my heart. Making melodies in my heart for the king of king. Thumbs in. Elbows up. Knees bend. Head bend. Making melodies in my heart. Making melodies in my heart. Making melodies in my heart for the king of king. Thumbs in. Elbows up. Knees bend. Head bend. Feet apart. Making melodies in my heart. Making melodies in my heart. Making melodies for the king of. Satu kali terakhir. Thumbs in. Elbows up. Knees bend. Head bend. Feet apart. Tongue out. For the king of king. Terima kasih. Terus silakan dulu. Masih ada satu video sebelum orang mengakhiri materi ini. Jadi kembali untuk menanamkan disiplin positif pada murid, orang lagi sudah berada di posisi penghukum, sudah ada lagi di posisi membuat rasa bersalah. Bahkan tadi bayangkan sebagai teman saya ternyata betul bukan menjadi pilihan yang tepat. Karena kalau menjadi orang guru sebagai khusus teman biar orang baik-baik, tetap itu anak-anak mau motivasi yang muncul tetap motivasi eksternal dari luar kan. Artinya kalau guru itu nggak ada, cuma pada dia gitu anak-anak mau dengan. Soalnya di sini kita tanya bilang apa? Ibu Regina memang guru paling favorit di SDN Modisi. Menurut survei yang kita kita diam-diam kita ada bikin survei di sini. Pak guru-guru lain diam-diam kita ada bikin survei. Dan guru paling menjadi guru favorit di sini Ibu Regina. Karena ada di catatan situ anak-anak tulis Ibu Regina memang ibu paling baik-baik Pak murid-murid. Nah, tetapi meskipun begitu bukan juga mau bilang Ibu Regina salah, tapi itu kan yang apa yang bisa dia lakukan, toh berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi guru yang senang pada murid atau murid senang padanya ya dengan caranya sendiri. Tetapi lewat pembelajaran kita di materi ini hendak
kenapa kita mengambil tetap posisi manajer dengan metode yang akan kita gunakan yaitu restitusi. Sudah dijelaskan tadi apa itu restitusi. Di sini menyesuaikan job. Ada di video contoh lah. Kalau misalnya ada contoh kasus. Tadi soal ada panaren, tuh, salah satu panaren itu restitusi. Tapi ada contoh lain lagi. Dia ada tahapan, tapi tahapan ini bukan berarti semesti 1 dulu, 2 dulu, baru 3. Tapi kadang-kala dalam penerapan orang boleh bikin dia secara acak. Maka ini segitiga restitusi ini dia diterapkan dalam bentuk segitiga. Jadi mari orang lihat. Ya memang agak susah setelah ini. Tapi kita mesti selesai kita di materi jadi bisa menjangkau itu. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Contoh, kalau ada kasus di sekolah. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai.
Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ya, jadi kesimpulannya dalam menerapkan restitusi, orang ada metode terhadap anak yaitu dialog. Jadi restitusi itu dilaksanakan dalam bentuk dialog dan tadi ada segitiga. Pertama, stabilkan identitas dulu. Jadi stabilkan identitas supaya orang tidak ada di posisi kontrol yang tadi, penghukum, pembuat rasa bersalah. Jadi kan kalau penghukum, masuk juga gitu, anak-anak orang semua veto, orang semua kata-katain begitu dong. Jadi orang langsung di situ kan DP identitas so gagal, artinya orang so merasa bersalah sekali. Tapi kalau restitusi dengan dialog itu DP sisi pertama dari sisi ketiga itu orang stabilkan dulu DP identitas. Oh memang begitu. Pak Guru juga memang begitu, karena orang kalau namanya misalnya tamang sopoko tetap merasa ini. Nah, baru kemudian validasi apa DP tindakan yang salah itu berhubungan dengan kebutuhan dasar manusia. Jadi orang validasi dulu, dia berperilaku seperti ini atas dasar apa. Baru kemudian yang ketiga itu tanyakan DP keyakinan. Itu tadi orang mengacu di keyakinan. Apa orang keyakinan? Nah, kalau orang keyakinan itu karena semua melanggar itu, nah nanti tindakan apa yang anak memiliki. Tadi kan jadi orang tak perlu mesti mau pukul tuh anak. Mudah-mudahan ini boleh berhasil. Satu lagi terakhir, karena memang soal mati lampu ini. Satu lagi terakhir, saya akan menunjukkan kan tadi kebanyakan SMA atau ada DP versi SD. Dan versi SD itu untuk penerapan segitiga restitusi di Dewan calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Bolaang Selatan. Lewat video kali ini, saya akan mendemonstrasikan penerapan segitiga restitusi dalam tugas demonstrasi kontekstual modul 1.4 budaya positif pada program pendidikan guru penggerak Angkatan 7. Jangan berkira DP skenario karena namanya rekayasa, seperti dibuat DP logat saya ada paksa bikin logat bahasa Indonesia. Jadi kesannya begitu. Ini diharapkan bisa menjadi contoh salah satu cara penerapan segitiga restitusi. Pak Guru mendapat laporan dari Bu Regina bahwa Jaina bolos saat mata pelajaran agama. Bagaimana ini Jaina? Apakah kita bisa menyelesaikannya? Saya minta maaf Pak Guru, saya tidak akan mengulangi kesalahan ini lagi. Jaina, setiap orang pasti membuat kesalahan. Ketika Pak Guru jadi murid dahulu, Pak Guru juga pernah mengalami hal yang sama. Pasti kamu punya alasan. Mengapa kamu berbuat demikian, kan? Maaf Pak Guru, saya bolos karena tidak mengerjakan PR yang diberikan untuk Regina. Nah, itu kan Pak Guru tahu. Pasti kamu punya alasan mengapa kamu berbuat demikian. Apakah Jaina ingat keyakinan sekolah kita sehubungan dengan apa yang telah Jaina lakukan? Iya Pak Guru. Bisa Jaina menyebutkannya? Datang dan pulang tepat waktu Pak Guru. Ada lagi keyakinan yang lain? Ya Pak Guru, mengikuti semua pelajaran Sementara mereka ke Ujang. menghargai dan menghormati orang lain. Baiklah, kalau begitu, kira-kira apa yang akan Jaina lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini? Mohon maaf Pak Guru, saya tidak akan mengulangi kesalahan ini lagi. Saya akan
Baiklah, kalau begitu sekarang kamu boleh kembali ke kantin. Terima kasih banyak Pak Guru. Silakan Ibu. Lydia, kamu terlihat sangat marah. Okto selalu mengganggu ketika saya dan Iren bermain Pak Guru. Saya kesal Pak Guru. Ya, Pak Guru mengerti dengan perasaan kamu. Pak Guru juga begitu. Pak Guru kesal kalau ada orang yang mengganggu. Lalu, apa yang kamu lakukan padanya? Saya melemparnya dengan batu. Namun dia bisa berhasil menghindar dan terus mengejek. Lydia, Pak Guru melihat tadi dari kantor waktu kamu melempari Okto dengan batu. Apakah tidak ada cara lain untuk menghentikannya selain melemparinya dengan batu? Untung saja Okto bisa menghindar. Kalau tidak, risikonya akan lebih besar dan membahayakan keselamatannya. Nah, kamu ingat tidak dengan keyakinan sekolah kita? Saya mohon maaf Pak Guru. Saya sadar yang saya lakukan itu sangat berbahaya. Sebenarnya saya tidak boleh bertindak seperti itu. Saya harus menghargai dan menghormati orang lain sesuai dengan keyakinan sekolah. Dan kali saya akan melapor kepada guru ketika ada teman yang mengganggu. Baiklah kalau begitu, Pak Guru sangat senang ya. Sekarang kamu boleh kembali bermain. Terima kasih Pak Guru. Sekarang saya mencari Okto dan bermain dengan Kalau misalnya ada yang kurang paham atau kurang jelas dengan pemaparan yang telah saya sampaikan, mungkin masih ada hal yang membingungkan, bisa disampaikan. Saya berikan kesempatan. Tidak ada? Mungkin dari Pak Guru Sahaludin atau dari Ibu Indriani? Ya. Baik, saya secara pribadi menyampaikan banyak terima kasih atas, ya saya akan bilang, kepedulian dari rekan-rekan guru, dari Idigon, dari Posilagon, dan rekan-rekan dari SDN Modisi yang sudah menghadiri undangan saya dalam diseminasi konsep-konsep kunci budaya positif yang menjadi tugas saya pada aksi nyata modul 1.4 budaya positif pada program pendidikan guru penggerak angkatan 7. Jadi kesimpulannya dengan materi ini kita semua berharap kita dapat menjadi guru yang mampu menerapkan disiplin positif di sekolah. Jadi menanamkan disiplin positif pada anak. Bagaimana kita menanamkannya agar motivasi untuk melakukan sesuatu yang baik, melakukan nilai-nilai kebajikan itu berasal dari diri sendiri, dari motivasi murid sendiri, bukan karena takut orang sebagai guru, takut aturan, atau bahkan mengharapkan penghargaan. Jadi itu. Dan kemudian dalam menerapkannya diharapkan mulai sekarang kita sama-sama belajar untuk menjadi guru yang berada di posisi kontrol sebagai manajer dan menerapkan proses segitiga restitusi apabila kita mendapati murid-murid kita membuat pelanggaran. Semoga apabila ini terus dilakukan akan menjadi budaya positif yang ada di sekolah kita masing-masing dan mampu mengaplikasikan visi misi sekolah kita masing-masing. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih. Semoga Tuhan memberkati kita semua dan setelah ini jangan dulu berakhir. Salam dan bahagia.